warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Nak? Baik. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita, silakan ketua kelas pimpin doanya dulu, Nak. Silakan, David. Siap. Sebelum memulai pelajaran adalah doa beragama dan doa dimulai. Doa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Selamat pagi, Nak. Ada yang nggak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Nak. Sekarang silakan kalian melakukan presensi mandiri di learning seperti biasanya. Silakan. Sudah, Nak? Sudah ya? Oke, terima kasih karena sudah melakukan presensi secara mandiri. Nah, kemarin sebelum kita masuk ke materi tentang jaringan, kemarin kita sudah belajar materi tentang sistem operasi. Oke, ada yang masih ingat sistem operasi apa aja? Silakan Abraham diri. Kalau Pak, sistem operasi Windows kayak Windows 7, Windows 10, Windows 11 ya yang dibuat oleh Microsoft. Setelah itu ada Linux dan ada Microsoft. Oke, terima kasih Abraham, sudah benar. Oke, Nak, saya mau nanya lagi sama kalian, sistem operasi apa aja yang disebut dengan sistem operasi jaringan? Silakan, ada yang bisa? Oke, Liman, silakan berdiri. Sistem operasi jaringan itu ada seperti Debian server dan Windows server. Oke, jadi sistem operasi jaringan itu salah satunya adalah Windows Server dan Debian Server. Oke, terima kasih Amanyu. Oke, Nak, sebelum kita masuk ke materi, ada yang mau saya sampaikan sama kamu semua. Saya mau menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk belajar jaringan ini ada 3, Nak. Yang pertama, setelah pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan jaringan LAN dan internet dengan baik. Sebelum kita masuk ke materi khususnya, saya mau nanya sama kalian, kira-kira kalian tahu nggak internet itu bisa mengontrol suatu perangkat dari jarak jauh? Ada tahu, Nak? Oke, silakan. Berdiri. Contohnya seperti teknologi IoT, Pak. Oke, teknologi IoT ya. Yaitu smart home yang bisa mengontrol alat elektronik di rumah dari jarak jauh. Oke, terima kasih. Jadi ada teknologi namanya IoT. IoT itu menggunakan jaringan internet. Untuk apa? Untuk mengontrol semua peralatan, terutama peralatan elektronik di rumah dengan jarak jauh. Misalnya, saya lagi di rumah, saya lagi di kampung halaman, rumah saya jauh. Jadi saya pengen hidupin lampu bisa, atau matikan lampu bisa dari jarak jauh. Oke. Tadi tujuan pembelajaran sudah, kemudian saya melakukan transformasi kalian sudah. Sekarang, Nak, saya mau menyampaikan materi kepada kalian tentang jaringan komputer, yaitu jaringan LAN, internet beserta konektivitasnya. Nah, ini adalah definisi dari jaringan komputer. Coba, George, baca George. Kenapa ya? Oke, Abraham, silakan. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagai sumber daya seperti printer atau CPU, berkomunikasi seperti server, secara instan, dan dapat mengakses informasi seperti perangkat web. Oke, jadi kalau kita belajar jaringan komputer, pasti kita berbagi yang namanya berbicara tentang sumber daya atau resource yang ada di jaringan. Jadi pertama kali definisi jaringan komputer itu adalah jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya seperti sumber daya printer seri, kemudian resource seperti CPU, kemudian bisa berkomunikasi dan bisa mengakses informasi dari web browser. Itu definisi dari jaringan komputer.
Oke, nah, jaringan komputer itu juga, dari jaringan komputer itu juga pasti membutuhkan peralatan-peralatan jaringan, benar ya? Pasti membutuhkan peralatan-peralatan jaringan. Nah, peralatan yang pertama itu ada namanya access point. Kemudian ada juga namanya kabel OTP. Kemudian ada namanya switch, ada namanya RJ45. Kemudian router, kemudian ada namanya NIC atau network interface card, atau yang sering disebut adalah LAN card untuk yang jaringan. Nah, itu dia. Nah, kalau access point gunanya untuk menyebarkan suatu sinyal menggunakan WiFi, ya. Oke, kemudian untuk kabel OTP, nah nanti kabel OTP itu yang pengen kita lakukan crimping. Kalau kita tadi sudah bicara tentang perangkat jaringan, sekarang kita bicara tentang IP address. Yang namanya jaringan, nah, pasti memerlukan IP address, pasti. Yang namanya jaringan itu pasti memerlukan IP address. IP address apa? Nah, IP address merupakan identitas sebuah komputer atau identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer. Contohnya gini, kalau kalian mau pesan di online, pasti kalian menaruh apa? Alamat. Oke, nah, kita tadi udah bicara tentang IP address. Ada yang mau ditanya? Oke, silakan kalian berdiri. IP kelas mana yang harus kita gunakan, Pak? IP kelas mana yang bagus untuk digunakan? Jawabannya adalah sesuaikan sama kebutuhan. Saya mau mendemonstrasikan sama kalian cara membuat kabel LAN menggunakan kabel OTP, kabel apa lagi? OTP RJ45. Pertama kali kupas dulu ini kabelnya, ini dikupas dulu seperti ini. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan gunting. Saya lebih suka menggunakan ini. Yang ada bolongan sini. Ini dia. Ini ketika diginikan, nggak putar aja gini. Untuk mengupas kulit kabelnya. Oke. Ini. Oke. Ya kan? Nah, kemudian setelah saya kupas kabelnya, ininya, kulit kabelnya, sekarang saya coba urutkan dari warna-warna yang ada ini. Nah, setelah selesai saya demonstrasikan, sekarang saya mau kalian membuat kelompok. Nah, ini udah pas kelompok-kelompoknya ini. Nah, saya udah bagi kelompok-kelompoknya kan, tadi kan. Jadi udah pas sama susunan bangkunya juga dan kelompoknya juga udah pas. Sekarang coba kalian download LKPD-nya di e-learning. Saya kasih waktu 3 menit untuk download atau mengunduh LKPD yang ada di e-learning. Nah, ada LKPD-nya di e-learning. Ada ya? Nah, ada nak? Ada ya? Sudah download kan? Oke, karena sudah kalian download, sekarang di LKPD itu ada dua studi kasus. Yang pertama studi kasus pengetahuan dan studi kasus untuk keterampilan. Ya, ada kan? Studi kasusnya ada 2 kan? Nah, studi kasus yang keterampilan kalian diarahkan untuk melakukan perbandingan. Nah, kalau ada yang nggak ngerti cara ngerjain LKPD-nya atau masih kesulitan, bisa coba silakan bertanya. Kalau dalam pengerjaan LKPD-nya masih belum paham dan segala macamnya, silakan bertanya ya. Oke, nah, kita karena waktunya udah habis, kita stop. Silakan saya tunjuk ya. Abraham, silakan ke depan presentasi hasil dari pengamatan kelompok kamu tentang jaringan lokal dan jaringan LAN. Perbandingannya apa aja? Silakan Abraham, depan. Oke, dengarkan Zah, stop dulu. Perhatikan, dengarkan Abraham mempresentasikan hasilnya. Silakan, maju lagi Abraham. Maju lagi. Oke, silakan presentasi. Untuk jaringan lokal,
peralatannya itu ada switch, kabel UTP, RJ45 sama access point. Untuk jaraknya itu bukan jarak yang nggak terlalu jauh, dia sekitar 110 km aja. Tutulan ya. Ya, konektivitasnya untuk wireless dia WiFi dan hotspot. Sedangkan untuk yang berkabel wire dia kabel UTP aja. Oke. Setelah itu ada jaringan internet. Peralatannya itu ada switch, kabel UTP, RJ45, access point dan peralatan fiber optik. Untuk jaraknya itu untuk seluruh dunia. Untuk konektivitasnya ada wireless yaitu satelit, Wi-Fi dan GPS. Untuk kabel ke wire-nya ada kabel UTP, koaksial dan fiber optik. Nah, dari hasil perbandingannya itu jaringan LAN cakupannya itu tidak seluruh jaringan internet. Sedangkan jaringan internet itu membutuhkan peralatan yang lebih kompleks daripada jaringan LAN. Dari kesimpulan tersebut, jaringan LAN itu cakupannya kecil dan terbatas, sedangkan jaringan internet dapat diakses oleh semua orang di dunia. Oke, close dulu buat. Oke, kemudian saya minta dari kelompoknya Abimanyu presentasikan hasil pembuatan kabel kamu. Nah, ini Abimanyu sudah selesai untuk kabel strike-nya. Silakan presentasikan depan. Kita lihat, sudah nggak kabelnya si Abimanyu ini? Terus dimasukkan di tes. Ini Abimanyu lagi. Kita lihat dari hasilnya si Abimanyu. Bisa? Kemudian hidupkan line testernya untuk ngecek. Sekarang cek. Nah, jadi itu kawan-kawannya. Kalau itu sudah benar, ini dia. Oke, tunjukin contohnya. Oke, ini kita lihat dulu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti sudah berhasil. Tepuk tangan dulu dari mana? Oke, nah. Setelah tadi kita udah belajar kan tentang materi jaringan LAN, kemudian tentang jaringan komputer, jaringan internet, ya kan? Oke kan? Oke. Sekarang perhatikan. Sekarang karena sudah kita lakukan tadi juga melakukan studi kasus. Nah, sekarang coba buka e-learning. Di situ ada post test. Jadi soal post test itu gunanya adalah untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami dan menangkap materi yang saya sampaikan tadi. Silakan. Ya, silakan mulai. Silakan mulai. Oke, sudah semua? Maksudnya? Oke, sudah semua ya untuk post testnya ya. Nah, karena tadi sudah mengerjakan soal post testnya, sekarang saya minta Abimanyu membuat rangkuman hasil pembelajaran kita. Silakan Abimanyu. Abimanyu, buat rangkumannya dari apa yang kamu rangkum topik pembelajarannya. Silakan. Silakan. Sekarang berdiri buat rangkumannya. Oke. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagai sumber daya seperti printer atau CPU, berkomunikasi, surel, pesan instan, dan dapat mengakses informasi peradaban web. Oke, jadi itu adalah rangkuman hasil pembelajaran kita hari ini. Oke, nah, kalau begitu kira-kira apakah kalian sudah paham sama materi yang kita pelajari? Kira-kira ada nggak kesulitannya, nak? Ya, bisa semua ya. Oke, kira-kira apa cara kalian untuk lebih paham lagi sama materi ini, nak? Caranya gimana? Ya, mempraktekkan lagi di rumah. Oke, kalau begitu pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, coba sekarang si ketua kelas Nabi silakan pimpin doa penutup. Silakan. Siap.
Belum pulang masuk doa menurut agama yang masing-masing. Doa dimulai. Kepada Bapak Guru besar. Oke, selamat siang. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.